Seruput kopi dulur netizen Malaysia. Negara tetangga kita, Malaysia, lagi ramai dibicarakan. Soalnya mereka baru aja teken perjanjian dagang besar sama Amerika Serikat. Wah, bonus. Di atas kertas sih katanya buat memperkuat kerjasama ekonomi dan membuka pasar ekspor. Tapi kalau dibaca isi perjanjiannya, kok malah kelihatan kayak menyerahkan kedaulatan ya. Perjanjian itu namanya Agreement on Reciprocal Trade, ditandangani di Kuala Lumpur pada akhir Oktober 2025. Isinya, Malaysia harus berkonsultasi dulu dengan tuannya Amerika sebelum bikin perjanjian perdagangan baru dengan negara lain, apalagi dengan Indonesia. Terutama kalau kerjasama itu dianggap bisa mengancam kepentingan tuannya Amerika. Bayangin aja lur, kalau Malaysia mau dagang sama Cina, Rusia atau negara BRICS, mereka mesti izin dulu ke Washington. Dan kalau nekat bikin kerjasama tanpa restu Amerika, bisa kena hukum tarif sampai 25%. Lumayan buat ngopi. Lah, ini bukan lagi kerjasama setara, tapi udah kayak hubungan atasan dan bawahan. Gak heran kalau banyak tokoh oposisi di Malaysia langsung bereaksi keras. Asmin Ali misalnya bilang perjanjian ini adalah bentuk penyerahan kedaulatan. Menurut dia, Malaysia sekarang kehilangan kendali atas kebijakan ekonominya. Kalau semua langkah penting bisa dipengaruhi oleh Amerika. Beberapa pengamat politik juga bilang ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga bisa berdampak pada politik luar negeri Malaysia. Kalau Amerika menjatuhkan sanksi ke negara tertentu, Malaysia bisa dipaksa ikut karena sudah terikat dengan perjanjian yang berat sebelah ini. Artinya, posisi netral Malaysia di kancah internasional bisa terganggu. Negara yang dulunya bebas kerjasama dengan siapapun, sekarang bisa aja tersesat ke satu blok kekuatan besar. Pemerintah Malaysia mencoba menenangkan warganya. Menteri Perdagangan Tengku Zafrul bilang, pasal itu bukan kewajiban hukum, tapi cuma bersifat konsultasi. Tapi tetap aja secara politik dan ekonomi, Amerika punya posisi dominan dalam kesepakatan ini. Mau nggak mau, Malaysia pasti akan lebih berhati-hati dan bisa aja kehilangan keberanian buat ambil keputusan independen. Buat Indonesia ini pelajaran penting banget lur. Kita boleh bersahabat dengan siapapun, Amerika, Cina, Rusia atau Turki, tapi jangan sampai kebijakan luar negeri kita dikendalikan oleh negara lain. Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip bebas dan aktif, berdiri di atas kaki sendiri dan menjaga kedaulatan tanpa kompromi. Karena kalau sudah nyerahin kendali ke pihak luar, maka ekonomi atau militer susah banget buat dapetin kedaulatan itu lagi. Seruput kopi terakhir dulu lur. Semoga Indonesia nggak pernah punya tuan seperti Malaysia sekarang. Tetap mandiri, tetap kuat, dan tetap jaga bangsa yang berdaulat.